Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel, channel yang dikembangkan di masa pandemik sehingga tidak terjadi defisit kompetensi. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Ya, mari kita belajar untuk bagian kedua di hukum Newton ya. Nanti kita akan coba aplikasikan hukum 2 Newton ya. Kita diskusi pada pertemuan ini adalah di hukum 2 Newton untuk bidang datar ya, nanti diakhiri di bidang miring ya, benda miring yang punya gaya gesek atau koefisien gesekan ya. Untuk kali ini nanti pertemuan ini kita akan kupas tuntas hukum 2 Newton yang diaplikasikan pada bidang datar untuk gaya yang sejajar maupun gaya yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang ya. Baik, mari kita diskusikan, kita kembangkan lagi, kita coba review sedikit hukum 2 Newton ya. Kita punya di hukum 2 Newton bahwa sigma F itu akan sama dengan M kali A gitu ya. Ya, ini persamaan yang jadi, karena kalau dari pernyataannya dia bunyi hukumnya adalah percepatan yang ditimbulkan oleh gaya atau apabila ada gaya yang bekerja pada sebuah benda maka akan menimbulkan percepatan yang besarnya sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa ya. Jadi itu, tapi kalau dituliskan dengan cepat supaya Anda dapat memahami dengan cepat bisa dituliskan sigma F sama dengan M kali A gitu ya. Ini persamaan jadi kita udah diskusikan di pertemuan yang pertama. Baik, sebelum kita bahas tuntas berkenaan dengan ini, maka supaya mudah pemahaman Anda, kita akan coba bedah gaya-gaya yang bekerja pada benda ya. Yang pertama ini kita misalkan kasih judul gini, gaya-gaya yang bekerja pada benda. Gitu ya, biar artinya nanti Anda langsung tahu ya. Pada konsep ini ketika nanti ada gaya, sekali lagi maka kalian mesti gambar ya, digambar sehingga nanti kalian akan dapat gambaran secara utuh. Oke, paham? Oke, kita lihat. Yang pertama adalah gaya berat. Ya, biasa dilambangkan W ya, weak bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, ini apa dia gaya berat tuh? Gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda bermassa ya. Jadi setiap benda yang bermassa maka akan timbul gaya gravitasi. Kalau misalkan di bumi berarti gaya gravitasi bumi gitu ya. Arahnya selalu kemana dia? Kalau di bumi berarti arahnya selalu ke pusat bumi. Kalau misalkan di bulan arahnya selalu ke pusat bulan gitu ya. Yang jelas dia gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda yang bermassa ya. Mudahnya seperti ini. Nanti kita gabung dengan gaya normal ya gambarnya. Dia W ini itu sama dengan M kali G gitu ya. W-nya beratnya sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Massanya dalam kilogram, percepatan gravitasinya dalam meter sekon pangkat min 2 ya. Berarti W-nya, gaya beratnya ini satuannya adalah Newton gitu ya. Yang kedua ini adalah gaya normal. Ya, lambangnya N besar gitu ya, gaya normal. Nah, siapakah gaya normal ini? Yaitu gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh ya. Nanti ketika digambar maka Anda sekalian akan dapat pemahaman yang utuh ya. Oke, kita lihat gaya normal, bagaimana nilainya nanti kita akan tentukan ya. Misalkan kita punya benda yang kita taruh pada bidang datar. Oke ya, ini bisa ada gaya berat dan gaya normal. Maka gaya beratnya akan ke pusat, yaitu W-nya. Gaya normalnya akan bersentuhan dengan bidang, kalau ini bidangnya, maka bersentuhan ke bidang. Ini gaya normalnya. Gitu ya, nanti besarnya kita akan tentukan. Bagaimana kalau bidangnya miring? Nah, membentuk sudut tertentu, theta misalkan. Maka dia gaya normalnya akan bersentuhan dengan bidang. Tegak lurus dia, selalu tegak lurus bidang ya. Ini gaya normalnya. Gaya beratnya selalu menuju pusat. Gaya beratnya, betul ya. Jadi dia berpasangan. Besarnya berapa nanti kita akan tentukan. Oke ya. Oke. Jelas kalau mau kita tentukan sekarang bisa ya.
nanti bekerja, ini kita bekerja di hukum 1 Newton juga ya. Misalkan ini kita mau cari gaya normalnya untuk gambar yang pertama, gitu ya, yang pertama itu. Oke, maka ini bekerja sigma Fy sama dengan 0 ya, karena dia ada di sumbu Y ya. Sigma Fy diingat lagi, gaya yang ke atas plus, yang ke bawah minus ya. Berarti N min W sama dengan 0, berarti N nya sama dengan W, N nya sama dengan M kali G. Nah itu ya. Berarti untuk bidang datar dia, maka N-nya akan sama dengan M kali G ketika tidak ada gaya dari luar, sekali lagi ya. Baik, bagaimana kalau bidangnya dia miring? Berarti ini kita harus proyeksikan. Sumbunya kita buat, ini sumbu Y, ini sumbu X gitu ya. Maka W ini tetanya pindah ke sebelah sini, hasil proyeksi. Kita proyeksikan ke sumbu Y. Nah ini punya WY, ini ke sebelah sini. Ini punya WX gitu ya. Nah besarnya WX, WY berapa? WX-nya sama dengan W sin theta. Ya, WY-nya sama dengan W cos theta gitu ya. Kenapa WX kok sin, WY kok cos gitu ya? WY ada di samping sudut. Nah, ini samping sudut ya. Maka dia cos. Kalau di samping itu cos. Berarti yang lainnya pasti pakai sinus. Nah, W-nya sebesar berapa? W-nya ini besarnya sama dengan M kali G. Nah, gitu kan? Kita punya W sama dengan M kali G. Oke, jelas ya? Ini untuk bidang miring. Clear? Oke, baik. Sekarang kita akan bahas gaya yang ketiga, yaitu gaya gesek. 3. Itu gaya gesek. Nah, ini terjadi di mana? Gaya gesek ini terjadi untuk permukaan yang kasar ya. Apabila dua buah benda permukaannya kasar atau tidak licin sempurna, maka dia akan terjadi gaya gesek yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda atau berlawanan dengan kemungkinan arah gerak benda ya. Jadi dia melawan. Nah, gaya gesek ini lambangnya Fg gitu ya. Nah, Fg ini hati-hati. Jadi nanti ini ada 2 buah keadaan. Ya, sebuah benda apabila dia dari keadaan dia mau bergerak, maka posisinya adalah dia akan diam, ditarik dengan gaya atau didorong dengan gaya tertentu, lama kelamaan dia diam, dalam diamnya maka suatu ketika dia akan bergerak. Berarti akan ada 2 jenis Fg, ya, 2 jenis Fg. Yang pertama adalah gaya gesek statis, yang kedua adalah gaya gesek kinetis, ya, Fs dan Fk. Ini statis. Nah, ini kinetis. Ya, statis ini kapan dia bekerja? Ini pada saat bendanya diam. Ini pada saat bendanya bergerak. Oke, gitu ya. Nah, besarnya seberapa dia? Ya, Fs ini nanti pakai spidol lain biar paham. Fs ini sama dengan mu s kali n. Berarti kan ini kita akan kembali ke sini ya, kita akan cari gaya normal ke sini lagi. Ya, Fk-nya besarnya sama dengan mu k kali n. Nah, n-nya ya, tugas kita nanti mencari n-nya. Baik ya. Oke, clear? Ya, nanti dalam mencari n maka gunakan hukum 1 Newton. Oke ya. Berikutnya yang terakhir kita akan bahas berkenaan dengan gaya tegangan tali ya, yang keempat. Nah, ini gaya tegangan tali. Nah, kalau gaya-gaya ini nanti Anda sudah paham, mudah, tinggal gambar akan ketemu sendiri persamaannya ya. Nanti kita akan kasih clue bagaimana mengeluarkan persamaan dengan mudah. Ya, contohnya misalkan tali yang kita gantung gitu ya. Kita kasih gantungan benda. Wah, begini ya. Ini berarti dia punya gaya apa? Dia punya gaya berat, dia punya tegangan tali ya. Nah, ini T ini namanya tegangan tali. Bagaimana kalau dikatrol? Sama dia. Nah, ini misalkan katrol kita hubungkan dengan benda. Oke. Nah, gitu, ini benda 1, ini benda 2 misalkan gitu. Maka ini akan punya berat 1, ini punya berat 2. Nah, oke ya, panahnya ya. Oke, ini punya
tegangan 2, ini punya tegangan tali 1. Ini juga punya ke atas ke bawah sama nilainya. T2 ini T1. Oke ya. Untuk kelas 10 nanti yang kita bahas katrolnya licin ya. Nanti pada saat Anda kelas 11 maka katrolnya kita bisa buat kasar. Nah, berikutnya bagaimana kalau misalkan bendanya dihubungkan dengan tali berbaris begini. Nah, oke, santai ya. Oke, pahami pelan-pelan, gayanya kita buat mendatar. Nah, ini misalkan benda 1, benda 2, benda 3. Maka ini akan timbul tegangan tali. Tuh ya. Anggap saja ini kalau T1 ini ya T1, kalau ini T2 ini T2. Gitu ya. Oke. Nah, disinilah dasar nanti Anda sekalian bekerja di hukum 2 Newton ya. Asal Anda bisa gambar maka persamaannya nggak usah dihafal karena beda gambar beda persamaan nanti. Tapi pada dasarnya persamaan awalnya sama, yaitu sigma F sama dengan M kali A ketika bergerak. Ketika dia diam, sigma F sama dengan 0 ya. Di hukum Newton itu nyamannya seperti itu. Baik, supaya jelas maka kita akan lihat contoh-contoh soal ya. Nanti diberikan 4 contoh soal sehingga dari 4 itu Anda akan mendapatkan pemahaman yang utuh. Semoga Anda sekalian dikasih kemudahan dalam belajar. Baik, kita lihat contoh berikut ya. Semoga pemahaman Anda menjadi lebih mantap lagi ya. Sebuah balok bermasa 20 kg berada pada bidang datar, ditarik seorang anak dengan gaya 30 Newton yang sejajar bidang. Jadi menariknya dia dengan tali barangkali ya ini ya. Sejajar dengan bidang. Yang pertama yang A, kita disuruh berapa percepatan yang terjadi jika bidang licin ya, percepatan yang terjadi pada balok. B, berapa percepatan yang terjadi jika koefisien gesekan statis dan kinetis masing-masing 0,1 dan 0,05 ya. Koefisien gesekan statis ini pasti nilainya selalu lebih besar daripada koefisien gesekan kinetis gitu ya. Jadi nanti kalau ditanya statisnya selalu lebih besar daripada kinetis. Sekali lagi, statis pada saat benda masih diam atau tepat akan bergerak, kinetis ketika bendanya sudah bergerak. Baik, supaya mudah kita lihat gambarnya ya. Untuk keadaan yang pertama A-nya ya, kita lihat gambarnya. Nah, ini balok ditarik dengan gaya sejajar dengan bidang, besarnya berapa? 30 Newton gitu ya. Berarti di benda ini punya gaya berat sebesar V dan punya gaya normal sebesar M ya. Karena dia licin berarti tidak punya gaya gesek ya. Oke ya. Untuk pertama kita tidak punya gesek ya. Berarti masanya berapa tadi? Masanya sama dengan 20 kg. Nah, jadi ini W-nya M kali G sama dengan 20 kali berapa dia? 10. Karena G-nya kalau nggak ada berarti 10 meter sekon pangkat min 2 sama dengan 200. Nah, ini kalau mau mencari W ya. W itu sama dengan M kali G. Mudah. Oke, baik. Tapi di sini kan kita hanya dicari A ya. Yang ditanya A-nya. Nah, ini mudah. Ya, bagaimana dia mudahnya? Kita cari di sini. Nih. Ya, sigma F sama dengan M kali A. Yang membuat dia bergerak F, nggak ada gaya lain. M-nya M, A-nya A. Yang membuat dia bergerak 30, M-nya berapa masanya? Masanya tadi berapa? 20 kali A-nya A. Ya, berarti ini 20A gitu ya. Nih, 20A sama dengan 30. Berarti A-nya sama dengan 3/2 ya. Nah, nolnya dicoret. Meter sekon pangkat min 2. Selesai. Ya, ini untuk yang licin. Jadi mudah. Bagaimana kalau kita bekerja di yang kasar? Yang kasar ya. Kita sekarang bekerja untuk bidang yang kasar. Kita gambar lagi. Nah, ini F-nya 30 Newton. Ini W-nya. Ini N-nya. Ini FG-nya. Ya, karena arahnya ke sebelah sana. Arah ditarik berarti ke kanan, berarti bergeraknya kemungkinan ke kanan. Oke ya. Dia kemungkinan ke kanan. Baik, sampai di sini. Ya. Nanti kita harus mengecek kan benda ini diam atau bergerak. Kalau diam ya percepatannya 0. Kalau bergerak berarti kita bisa tentukan. Begitu ya. Oke. Sekarang kita langkah pertama supaya mudah. Anda sekalian saya kasih clue beberapa langkah sehingga Anda nanti tahapannya seperti itu ya. Yang pertama, tentukan gaya-gaya yang diproyeksikan. Oh, dalam hal ini semuanya udah ke sumbu X, sumbu Y ya. Kalau nanti belum ada sumbu X, sumbu Y, maka Anda tentukan ya.
mana yang sumbu X, mana sumbu Y, hasil proyeksi. Kalau ini langsung. Berarti yang pertama ini Anda tentukan sigma FY sama dengan 0. Ini untuk mencari apa? Ini untuk cari N. Ya, Anda harus tentukan N-nya. Karena apa? Akan mencari gaya gesek. Sigma FY, berarti ke atas ke bawah dia tidak bergerak. Berarti sigma FY sama dengan 0. Oke, berarti yang ke atas diambil plus, yang ke bawah ambil min. N min W sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan W. N-nya sama dengan W-nya berapa? 200. Nah, sudah dapat ya. Oke. Ya, N-nya sama dengan 200. Sekarang kita tentukan apa? Kita tentukan yang kedua adalah Fs dan Fk. Fs sama dengan mu S kali N. Sama dengan mu S-nya berapa? Kita udah dapat. Mana mu S-nya tadi? Nah, ini sorry. Ini ya. Ini mu S, ini mu K. Oke ya. Ini statis, ini kinetis. 0,1 kali 200 sama dengan 20 Newton. Fk sama dengan mu K kali N. Pasti langkahnya nanti selalu seperti ini ya. Mu K-nya berapa? 0,05 kali N-nya 200 sama dengan 10 Newton. Ya. Gitu ya. Oke, jelas? Oke, sekarang kita cek ya. Yang ketiga, kita tentukan syaratnya ini. Ya. Syarat bergerak. Kita lihat gambarnya lagi ya. Sebelum dia bergerak pasti diam posisinya. Berarti syaratnya yang membuat dia bergerak dikurangin yang menahan dia bergerak. Berarti F lebih besar daripada Fs. Awalnya berarti bendanya dalam keadaan diam. Kita lihat F-nya 30, Fs-nya 20. Ini 30 lebih besar daripada 20. Berarti oke. Berarti ini pasti bergerak. Oke ya. Jadi syarat ini dilihat, digambar lagi. Ya, yang membuat dia bergerak sama yang menahan lebih besar mana. Oke. Baru langkah 4. Kita tentukan A-nya. Dengan cara apa? Sigma F sama dengan M kali A. Yang membuat dia bergerak biasanya disebut sigma Fx karena dia bergeraknya sumbu X. Yang membuat dia bergerak F. Ya, ini yang membuat dia bergerak. Yang menahan dia bergerak Fg. Tapi dalam ini karena sudah bergerak dia diganti Fk. M kali A. F-nya berapa? F-nya 30. Fk-nya mana? 10 sama dengan M-nya 20 kali A-nya A. Ya. Oke, berarti ini 20 sama dengan 20A. 20A sama dengan 20 berarti A-nya sama dengan coret-coret 2/2 sama dengan 1 meter sekon pangkat min 2. Selesai ya. Kali ini kita bahas contoh soal yang kedua berkenaan dengan hukum Newton lagi. Diberikan tatakan sebuah balok berada pada bidang datar yang memiliki koefisien gesek statis dan kinetis masing-masing 0,1 dan 0,08. Balok tersebut memiliki massa 20 kg. Jika balok ditarik dengan gaya 50 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap ini ya. Maaf, terhadap bidang. Oke, berapakah percepatan balok tersebut? Oke, kita lihat. Ya, ini sekali lagi kita gambar ya supaya Anda dapat pemahaman yang utuh ya. Tapi ini sudut gayanya membentuk sudut 37 derajat. Hati-hati. Berarti gambarnya seperti apa? Misalkan kita gambar dengan spidol lain. Maaf. Ya, lihat. Set. Nah, ini F-nya ya yang membentuk sudut 37 derajat. Oke. Ya. Di sini berarti masanya berapa? Masanya 20 kg. Ya, G-nya karena nggak ada berarti 10 meter sekon pangkat min 2. Ya. Mu K-nya, mu S-nya 0,1, mu K-nya 0,08. Oke ya. Sudah dapat semua? Sudah. Oke. Kita sekarang lengkapi gambar ini. Berarti dia punya apa? Gaya berat. No, gaya yang mudah dulu, gaya berat. Dia punya apa? Gaya normal. Ya. F-nya ini berarti kemungkinan benda bergeraknya ke kanan. Berarti gaya geseknya akan ke kiri. Oke ya. Ini F-nya bisa kita proyeksikan sama dengan Fx. Dan kita proyeksikan ke sumbu Y. Namanya Fy. Oke ya. Jadi kita punya Fx dan Fy. Oke, jelas semua? Nah, kita udah enak ini kalau seperti ini ya. Berarti langkah pertama lagi ya. Langkah pertamanya apa ini? Ya, kita cari gaya normalnya. Boleh atau kita cari gaya-gaya yang
hasil proyeksi ya. Yang pertama biar urut ya. Set 1 ya, cari Fx dan Fy. Nah, oke ya. Berarti ini Fx-nya di samping sudut. Berarti Fx sama dengan F cos 37 sama dengan F-nya berapa F-nya tadi? Maaf, F-nya 50 Newton. Nah, oke, 50 Newton. Ya. 50 kali cos 37. Nah, ini kembali lagi ya. Di segitiga. Masih ingat Anda? Kalau enggak, kita lihat segitiga. Nah, 37. Berarti ini 6, 8, 10. Cos berarti samping per miring. 8 per 10 ya. 8 per 10. Coret-coret sama dengan berapa dia? 40 Newton. Fy-nya sama dengan F sin 37. Kalau satunya udah cos, satunya sin. Ya, selalu pasangannya gitu. 50 kali berarti dia sin depan per miring 6 per 10. 6 per 10. Coret-coret sama dengan 30 Newton. Ya, selesai ya. Langkah kedua. Ya. Kita cari apa? Cari N. Nah, oke ya. N ini berarti gaya-gaya di sumbu Y ya. Kita cari di sumbu Y ini. Di sumbu Y. Nah, oke ya. Yang ke atas plus, yang ke bawah minus. Berarti ini sigma Fy-nya sama dengan 0. Karena di sumbu Y dia diam. Ya, berarti yang ke atas lihat gambar. Yang ke atas. N plus Fy, ya kan? Yang ke atas N sama Fy. Yang ke bawah W. Min W sama dengan 0. Oke. Ya, W-nya Anda bisa cari kan ini W-nya. W-nya sama dengan M kali G ya. Masanya berapa? Masanya 20. Ya. G-nya 10. Berarti ini berapa? 200 Newton. Ya. Masanya 20 kali G-nya 10. Oke. N-nya berarti kita bisa tentukan N plus Fy-nya berapa? 30 min W-nya 200 sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan 200 min 30. Dibalik ya. Plus jadi minus, minus jadi plus. Berarti ketemunya 170 Newton. Oke. Clear ya? Langkah ketiga. Oke. Cari apa dia? Cari Fs dan Fk. Ini untuk mengecek benda diam atau bergerak ya. Fs-nya kita punya mu s kali n sama dengan mu s-nya berapa? 0,1 kali 170 sama dengan berapa ini? 17 Newton. Ya, Fk-nya sama dengan mu k kali n sama dengan berapa mu k-nya? 0,08 kali 170. Berarti itu berapa itu? 8 dikali 1,7 ya. Berapa dia? Ayo coba hitung dulu. Berapa dia? 8 dikali, ini kan koma ya. Ini 8, 1,7. Berarti berapa dia? 13,6 ya. 13,6 Newton. Oke, sip ya. Sudah ketemu semua. Langkahnya ikutin saja. Nanti Anda akan dapat kemudahan. Oke, sekarang cek langkah keempat. Cek diam atau bergerak. Oke ya. Syaratnya gimana? Lihat gambar lagi. Yang membuat dia bergerak, lihat gambar, dikurangin yang menahan dia bergerak. Yang menahan berarti otomatis bekerja di Fs dulu. Berarti Fx-nya harus lebih besar daripada Fs. Kita lihat sekarang. Ini syarat bergerak ya. Ini syaratnya. Bergerak. Oke. Fx-nya berapa kita punya? 40. Fs-nya 17. Nah, berarti ini kesimpulannya apa? Bergerak. Oke. Kalau bergerak maka berlaku langkah 5. Sigma F-nya sama dengan M kali A. Oke ya. Yang membuat dia bergerak dikurangin yang menahan dia bergerak tapi di sumbu X karena bergeraknya di sumbu X ya kan? Boleh dikasih begini. Ya. Berarti ini Fx minus Fg-nya berubah jadi apa kalau bergerak? Fk. Fk sama dengan M kali A. Fx-nya berapa? 40. Minus Fk-nya berapa?
13,6 sama dengan M-nya berapa? 20 kali A. Oke ya. Berarti ini bisa dikurangkan berapa itu? 40 dikurangin 13,6. Oke, silakan dihitung. Berapa dia? 26,4 ya. Betul. Ya, 26,4 sama dengan 20 kali A. Berarti A-nya sama dengan 26,4 per 20. Begitu ya. Bisa? Ini kalau Anda teruskan sendiri. Meter sekon pangkat min 2. Oke. Ya. Mudah. Dua buah balok masing-masing 8 kg dan 2 kg dihubungkan dengan katrol. Seperti gambar berikut. Ya, ada gambarnya seperti ini. Jika katrol licin, berapakah tegangan tali yang dialami tali dan berapakah percepatan yang dialami balok kedua? Oke, kita lihat ya. Sekali lagi, gambarnya kita lanjutkan. Ya, kita buat gambarnya. Berarti ini ada gaya berat. Ini ada W1 karena benda 1, ini ada W2 karena benda 2. Oke. Ya, kita bisa cari W1. Ini berarti kita punya T2, ini kita punya T1. Oke, ya. Jelas? Ya, ini gaya-gaya yang terjadi. Oke. Sekarang kita tentukan masanya. M1-nya berapa? Sama dengan 8 kg. M2-nya sama dengan 2 kg. Gitu ya. Oke, yang ditanya apa dia? Tegangan talinya, T-nya. Nah, ini T1 untuk kasus yang ini, katrol licin T1 sama dengan T2. Ya, nanti kita bisa buktikan ya. Yang kedua adalah percepatan benda kedua. Oke, ya percepatannya dalam hal ini juga nanti sama ya, percepatan benda pertama maupun kedua karena dia sistem. Kalau benda pertama bergerak pasti benda kedua bergerak dengan percepatan yang sama. Oke, kita lihat sekarang bagaimana kita menghitung ini supaya mudah. Maka kita tentukan nilai W-nya dulu. Kita akan tentukan kemana arah tali ini bergerak atau bendanya bergerak. Apakah sesuai dengan arah W2 atau sesuai dengan arah W1. Ya. W1-nya kita hitung, ini W1-nya. W1 sama dengan M1 kali G, gitu ya. M1-nya berapa? 8 kali 10 sama dengan 80 Newton. W2-nya sama dengan M2 kali G, berarti sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Nanti kalau Anda sekalian langsung tahu ya tinggal tambahin 0 aja ya. Ini 80 Newton, ini 20 Newton. Pasti bagaimana? Silahkan ditebak arahnya sesuai dengan yang mana. Oke, betul ya. Arahnya adalah sesuai dengan W1. Berarti ini ke bawah, ini ke atas. Oke, ya. Baik, ya sampai di sini. Sip. Lalu kita akan menentukan tegangan tali. Tapi sebelumnya kita akan tentukan A-nya dulu ya. Biar nanti ketika kita potong gambarnya mudah ya. Oke, kita tentukan sekarang bagaimana menentukan A-nya. Kita pakai dia. Sebelah mana? Sebelah sini kali ya. Sigma F sama dengan M total kali A. Kenapa dia kasih M total? Karena bendanya ada dua, yaitu M1 dan M2. Sigma F-nya ditanya lagi. Sigma F selalu yang membuat dia bergerak, sistemnya bergerak, dikurangin yang menahan. Sekarang yang membuat dia bergerak siapa? Oh, yang searah W1, berarti ini yang membuat. Ya, berarti ini bisa ditulis W1 min W2 sama dengan M total kali A. Nah, ini persamaannya. Yang saya katakan bahwa persamaannya tergantung dengan gambar. Ya, sigma F-nya nanti kita definisikan sendiri. Oke? Oke? W2-nya W1-nya punya berapa? 80 min W2-nya 20 sama dengan M total. Berarti M1 ditambah M2. M1-nya berapa? 8. M2-nya 2. Berarti 10 ya. Dikali A. Oke? Paham? Oke, sekarang kita ini kurangkan berapa? 60 sama dengan 10A. Berarti 10A sama dengan 60. A-nya sama dengan 60 per 10. Coret-coret, A-nya berarti sama dengan 6 meter sekon pangkat min 2. Nah, ini ya. Ini A ini akan sama dengan berapa? A1 sama dengan A2 sama dengan A. Berarti A1 sama dengan A2 ini juga sama dengan 6 meter sekon pangkat min 2. Oke ya. Berarti A2-nya udah ketemu kan? Ya. Oke, ini A2-nya. Selesai. Ya. Sekarang bagaimana untuk mencari T? Ya. Anda bisa potong gambar ini. Ya, mau dipotong di gambar pertama boleh, mau dipotong di gambar kedua boleh. Ya, nanti kita akan diskusikan dua-duanya ya. Misalkan kita pakai gambar yang satu. Ya, gambar satu. Berarti gambarnya seperti ini. Oke, pelan-pelan. Ini T ya. Ini T1 ya. Ini W1. W-nya berapa?
80 Newton. Iya kan? Arah bergeraknya kemana? Ke sini. Oke ya. Berarti ini kita pakai apa? Sigma F1 sama dengan M1 kali A. Oke ya. Karena bendanya yang kita tinjau adalah benda 1. Yang membuat dia bergerak W1 min T1 yang menahan T1 sama dengan M1 kali A. W1-nya 80 min T1 sama dengan M-nya berapa? M1-nya 8 kali A-nya 6. Ya. Oke, ini kita balik ke sebelah sana, berarti 80 min 8 kali 6 berapa? 48 ya. 48 sama dengan T1 gitu ya. Balik ke sini, ini ke sebelah sini. Berarti ini berapa? 32 ya. 32 sama dengan T1 atau T1-nya sama dengan 32 Newton. Nah, oke. Oh, saya nggak mau pakai gambar 1, saya pengennya gambar kedua, gambar 2. Kita ikutin gambar 2, tapi salah satu aja nanti kalau mengerjakan soal waktunya habis ya. Kita lihat gambar kedua. Oke, kita lihat gambar kedua. Ini W2, ini T2. Berarti arahnya kemana? Lihat gambar ke atas, set. Gitu ya. Berarti berlaku W2-nya berapa tadi? 20 ya, 20 Newton. Sigma F2 sama dengan M2 kali A. Sekarang yang membuat dia bergerak siapa? T2, ya kan? Karena arahnya ke atas. Minus W2 sama dengan M2 kali A. T2 min W2-nya berapa tadi? 20 sama dengan M2-nya 2 dikali A-nya 6. Ya, maka T2 min 20 sama dengan 12. T2-nya sama dengan 12 plus 20. T2-nya sama dengan 32 Newton. Tuh sama ya. Jadi Anda nanti familiar dengan cara yang mana silahkan. Oke, semoga dapat membantu. Contoh keempat ini nanti ya kita akan coba diskusikan di hukum Newton. Ya masih di hukum Newton, ya masih di bidang yang datar. 3 buah balok ditarik dengan gaya 100 Newton seperti tampak pada gambar berikut ya. Jadi ini gayanya 100 Newton. Langsung saja kita kasih. Ya. Gambarnya seperti ini. Jika bidang licin dan massa masing-masing balok 2 kg, 3 kg, dan 5 kg, tentukan percepatan sistem dan tegangan tali antara balok 1 dan 2 dan balok 2 dan 3. Oke, kita lengkapi sekarang gambarnya. Baloknya adalah, bidangnya adalah licin. Ya. Oke, berarti tidak ada gaya gesek kan? Oke, sekarang kita punya ini. Anggap ini T1. Ini T1 ya, ini T2, ini T2. Ini gambar saja ya supaya memudahkan nanti ya. Oke. Ya, ketika dia tidak ada gaya gesek, oke ya. Maka ketika dia bidangnya licin maka tidak ada gaya gesek. Ya, nanti yang kita tentukan nih balok 1 dan 2. Berarti balok 1 dan 2 itu ini. Ya, bisa yang sebelah sini, bisa yang sebelah sini. Yang penting T-nya yang ini. Balok 2 dan 3 berarti yang ini. Oke ya, kita nanti bisa tentukan T2 ini sama T2 ini sama nilainya. Baik ya, langsung ini kita kerjakan. Sepertinya rumit tapi sebenarnya ini mudah ya. Berarti ini kan pasti dia akan bergerak bersama-sama ya. Berarti kita akan bekerja di sigma F. Karena masanya ada banyak, berarti M total kali A. Ya, massa 1 udah ada ya. Ini massa 1, ini massa 2, ini massa 3. Oke ya. Oke, yang membuat dia bergerak ditanya. Yang membuat dia bergerak F. Yang menahan dia bergerak karena dia licin berarti nggak ada gaya gesek ya. Maka sama dengan M totalnya berarti M1 ditambah M2 ditambah M3 dikali A. Oh, oke ya, mudah. Oke ya, F-nya 100 sama dengan M1-nya berapa? 2 ditambah 3 ditambah 5 dikali A. Berarti 100 sama dengan 10 kali A. 10 kali A sama dengan 100. Wah, kebanyakan ya. 100 saja. Ya, berarti A-nya sama dengan 100 per 10. A-nya sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2. Oke, meter per sekon kuadrat boleh ya. Sekarang kita tentukan antara balok 1 dan 2 ya. Berarti T1 kita tentukan. Gambarnya boleh dipotong mana? Boleh dipotong ini. Tuh, gambarnya saya potong itu ya. Kita tentukan ya. Maka untuk T1, nah ini ya, maka kita potong gambarnya ini.
Tuh, yang penting ada gambar, pasti enak, mudah. T1. Ya. T1. Berarti ini sigma F1 sama dengan M1 kali A. Ya. Oke, sigma yang membuat dia bergerak, bergeraknya ke sana. Berarti F min T1 sama dengan M1 kali A. Berarti 100 min T1 sama dengan M1 kali A. Nah, Anda tinggal masukin angkanya, ya kan? Ya, berarti 100 min T1 sama dengan M1-nya berapa? 2 kali A-nya 10. Ya, ini balik ke sebelah sini, ini ke sebelah sana. Berarti 100 min 20. Ya. 100 min 20 sama dengan T1. Nah, T1-nya sama dengan berapa? 100 min 20, 80 Newton. Oke ya. Sekarang T1 sudah ketemu 80 Newton. Sekarang kita mau cari yang balok antara ini. Berarti yang kita tanya sekarang T2. T2. Gitu ya. Dipotong gambarnya mana? Potong gambarnya ini. Tuh. Ya. Potongnya. Ini saya gambar biar jelas. Oke ya, ini berarti T1, ini T2, bergeraknya ke sana kan? T1-nya sudah ketemu berapa? 80 Newton. Ya, jelas? Ini berarti benda 2 ya, ini tadi benda 1. Oke. Ya, lihat gambarnya, jadi selalu lihat gambar, nanti Anda akan menemukan kemudahan. Oke, benda. Kita pakai sekarang, sigma F2 sama dengan M2 kali A. Sigma F yang membuat dia bergerak dikurangin yang menahan dia bergerak. Lihat gambar lagi, bergeraknya ke kanan berarti T1 min T2 sama dengan M2 kali A. 80 min T2 sama dengan M2-nya berapa? M2-nya 3 kali A-nya. A-nya sudah punya kita ya, 10. Berarti 80 min T2 sama dengan 30. Nah, kembali lagi 80 ini pindah ke sebelah sana, ini pindah ke sebelah sini, min 30 sama dengan T2. Ya, berarti T2-nya sama dengan 80 kurangin 30, 50 Newton. Oke ya. Mudah kan? Ya, dengan gambar maka analisis sedikit ya. Jadi ketika kita di MIPA itu gunakan analisis logikanya. Kita bisa dibantu dengan gambar ya. Di sini Anda tidak diwajibkan untuk menghafal rumus, tapi bagaimana Anda bisa menganalisis gambar sehingga rumus itu bisa keluar ya. Dengan sendirinya sehingga Anda mendapatkan kemudahan. Semoga Anda selalu dikasih kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.